Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita kembali ke tutorial ArcGIS Pro 330, seri desain peta yang keenam. Dan tema kita kali ini adalah normalisasi peta kependudukan dengan kustomisasi skala. Baik, saya ingin mengantar dulu teman-teman sekalian, karena sebentar ini kita akan menyaksikan peta yang didesain dengan simbologi menggunakan choropleth. Nah, peta choropleth ini menggambarkan populasi seperti jumlah penerima food stamp, misalkan di sini, bermanfaat untuk menganalisis kebutuhan seperti permintaan akan barang dan jasa. Contohnya, penyediaan layanan makanan bagi masyarakat kurang mampu dan memerlukan kapasitas yang sesuai dengan jumlah populasi, termasuk anggaran, fasilitas, bahan, dan tenaga kerja yang tersedia. Nah, pada choropleth dengan data populasi ini nanti kita akan melakukan normalisasi. Jadi di normalisasi yang nantinya akan memberikan informasi yang berbeda dibandingkan peta choropleth berdasarkan populasi data mentahnya. Nah, normalisasi segmen populasi di sini dengan total populasi ini akan menggambarkan karakteristik area yang lebih detail. Contohnya, area dengan proporsi tinggi penduduk yang menerima food stamp dapat menjadi kandidat yang lebih baik untuk food pantry, soup kitchen daripada area dengan proporsi rendah. Hal ini karena area-area yang proporsinya tinggi tersebut kemungkinan besar mengalami kemiskinan dalam banyak hal, termasuk akses geografis yang buruk ke toko-toko kelontong dan layanan kesehatan yang mendesak. Peta-peta yang dinormalisasi seperti peta kepadatan itu membagi populasi dan variabelnya dengan luas area poligon di mana data itu berada dan kemudian menghasilkan ukuran konsentrasi spasial. Misalnya, jika jumlah populasi dibagi dengan luas areal poligonnya, maka kepadatan populasi yang dihasilkan dapat memberikan informasi tentang kemacetan atau bagaimana penduduk terdistribusi di suatu area. Nah, sebuah daerah dengan banyak rumah tangga penerima food stamp, namun sedikit food bank dan dapur umum dapat menjadi penentu lokasi potensial untuk mendirikan food bank atau dapur umum. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung melihat pada praktiknya. Jadi, teman-teman sekalian, mari langsung kita praktekkan dari apa yang saya jelaskan tadi pada pengantar dari tutorial kali ini. Sekarang kita buka tutorial 26, teman-teman semua. Ini sementara loading, kemudian nanti akan coba kita lihat bagaimana penyajian petanya. Oke, ini sudah ditampilkan sebuah peta yang sesungguhnya kalau kita lihat di kontennya, ini ada 4 layer ya. 4 layer, tapi layer yang paling atas ini adalah female head, household receiving for stamp. Ini adalah sebaran penerima bantuan makanan yang kepala rumah tangganya adalah seorang perempuan. Nah, yang kita mau lihat di sini adalah bagaimana membuat simbologi dengan choropleth
flat ya. Ini kita pilih graduate color. Kemudian penerima ini adalah U18 FHH Food ya. Nah, kemudian kita pilih gradasi warna dari terang ke hitam, tapi yang sudah terdegradasi secara kelas-kelas. Nah, apa yang kita lihat sekarang bahwa daerah atau poligon yang berwarna putih ini relatif penduduknya paling sedikit di antara semua wilayah yang ada di New York ini yang dikaji ini. Kemudian kita akan melihat bagaimana kepadatan penduduk yang ada di wilayah ini kaitannya dengan penerima bantuan yang kepala rumah tangganya adalah seorang wanita. Caranya adalah jumlah penduduk ini sebenarnya dibagi dengan luas wilayah pada setiap poligon. Nah, luas wilayah pada setiap poligon itu tersimpan di ini, TOTHH ini. Kalau kita menggunakan ArcGIS biasa, maka tentu kita harus membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah untuk menemukan berapa kepadatannya. Namun di sini dengan langsung menormalisasi, maka bisa kita lihat bagaimana persentase kepadatannya atau bagaimana kepadatan penerima bantuan di setiap wilayah. Namun kalau kita lihat angka-angkanya di sini, ini labelnya masih dalam bentuk numerik biasa. Nah, ini bisa kita ubah menjadi persen. Caranya adalah masuk ke sini, ke Advanced Symbology Option, kemudian ada Format Labels, kemudian di sini ada Percentage. Nah, kemudian ini kita pilih, di sini kita atur sama dengan 0, tidak ada angka di belakang koma. Akhirnya kita melihat klasifikasi antar kelas ini terdiri dari 1%, jadi 0 sampai 1%, 2 sampai 2%, 3 sampai 6%, 7 sampai 10%, dan 11 sampai 26%. Nah, ini sebenarnya bisa saja kita atur kembali persentasenya. Misalkan kita maunya kelasnya itu lebih kecil sampai 2%, misalkan berarti kan di sini 0,02. Kemudian di sini 4%, berarti 0,04. Kemudian saya ulangi ya, 0,02. Kemudian di sini 0,04. Mungkin di sini kita maunya 0,06. Nah, kemudian kita tambah 1 deh. Kita tambah 1, insert break above ya. Jadi bisa kita tambah. Kemudian 0,08 misalkan. Kemudian 0,16. Kemudian yang tertinggi tadi itu 0,26. Jadi bisa kita atur begini teman-teman semua. Kemudian kita atur kembali degradasi warnanya. Oke. Jadi kita bisa atur seperti ini teman-teman semua terkait dengan atributnya. Tapi yang penting sekarang yang ingin diperlihatkan pada praktikum kali ini adalah pada tutorial kali ini adalah bagaimana membuat peta kepadatan tanpa harus membuat file baru dengan membagi antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga sebenarnya
bisa melakukan pengklasifikasian. Misalkan ini saya langsung saja ke jumlah penduduk ya. Di sini ada banyak pilihan seperti yang telah kita praktekkan sebelumnya. Misalkan kita menggunakan equal interval. Nah, equal interval berapa? Misalkan di sini ada 100 misalkan. Nah, dia bisa 100. Tapi mungkin jangan persennya, kita langsung saja ke numeriknya. Ke numerik saja. Jadi di sini 100, di sini 200 kan? Kemudian di sini 300. Kemudian di sini 400, teman-teman semua. Nah, tapi kan maksimum 300 tadi lainnya, jadi ini bisa kita hapus. Ini sorry. Saya klik dulu simbol di sini, baru kita remove ini. Nah, kan? Jadi 300 sampai 400. Berarti ini juga kita remove. Remove karena dia hanya sampai 300 sekian maksimalnya. Jadi kita bisa buat seperti ini, teman-teman semua. Kita bisa atur metodenya. Tadi akhirnya kalau kita paksa seperti ini, maka dia berpindah ke manual interval. Karena tadi kalau equal interval, dia sendiri yang buat pengklasifikasiannya, teman-teman. Misalkan kita pastikan di sini terdiri dari 5 kelas. Nah, kalau equal interval, maka interval dari kelas yang pertama kemudian meningkat ke kelas kedua, kemudian meningkat ke kelas 3, kelas 4, dan kelas 5, itu sama semua nilainya. Tapi kalau tadi kita paksa intervalnya, maka di sini dia berpindah ke manual interval. Oke, teman-teman sekalian, saya lanjutkan untuk sebuah hal yang saya anggap cukup penting untuk efektivitas pekerjaan kita menggunakan ArcGIS Pro. Di sini tadi kita sudah bikin contoh seperti ini. Jadi klasifikasinya itu dalam persen, dan persentase ini merupakan kepadatan penduduk yang menerima bantuan makanan. Kalau dalam hal ini adalah penduduk dengan kepala rumah tangganya adalah perempuan. Nah, ada juga data penduduk yang kepala rumah tangganya adalah laki-laki. Nah, kita ingin membuat hal yang sama tanpa perlu repot-repot lagi mengatur berbagai macam fitur-fitur yang ada di sini. Itu bisa kita lakukan, teman-teman semua. Cukup dengan mengklik di sini optionnya, kemudian import simbologinya. Kemudian di sini yang kita mau sasar adalah male headed-nya. Jadi di sini tentu kita pilih male headed. Kemudian yang kita mau ikuti aturannya adalah female. Ya di sini tentu female headed, ya kan? Nah, tipenya value field, source field-nya adalah sudah benar, yang ini dimiliki oleh female headed. Tapi targetnya tentu target pada male headed. Male headed itu yang ini, teman-teman semua. Tetap dinormalisasi karena kita bagi dengan luas total dari setiap poligon. Ini kemudian kita eksekusi dengan mengklik run di sini. Nah, yang tadinya hanya satu kelas di sini otomatis berubah menjadi 6 kelas. Meskipun kelihatan pengklasifikasiannya sama, tapi di sini berbeda. Data atribut yang kita gunakan, tentunya sebaran datanya juga kenampakannya akan berbeda. Misalkan di sini saya uncheck, maka kelihatan seperti ini kalau untuk male-nya, tapi kalau untuk female-nya seperti ini, teman-teman semua. Nah, itu saya kira yang ingin saya sampaikan berdasarkan informasi yang saya anggap cukup penting untuk kita
gunakan yang sewaktu-waktu ketika kita bekerja dengan ArcGIS Pro ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.